A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Shadaqallahul adzim. Jamaah salat subuh Masjid Berkah Box yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan juga santri mukim Pondok Berkah Quran Masjid Berkah Box yang Allah sayangi semua. Semoga dengan mengisi usia muda, usia di masa pendidikan ini dengan membersamai Al-Quran dan hidup di masjid, berkah kehidupan antum seterusnya insyaallah, amin. Ya, dijaga Allah nanti sampai besar, sampai berumah tangga, sampai punya anak insyaallah. Mudah-mudahan sabar dalam meniti pendidikan, ya, sabar bangun malam, sabar lama-lama duduk taklim, ya. Di saat anak-anak yang lain pegang gadget bebas main, antum gak pegang HP. Di saat anak-anak yang lain bisa nyaman dengan orang tuanya dimanja, antum di sini hidup sendiri, ya. Tentu tidak mudah. Tapi satu yang harus kita ingat, pedang samurai itu jadi tajam karena dua, dipanaskan dan ditekan. Coba lagi apa? Dipanaskan dan ditekan. Jadi besinya dipanaskan sampai warna merah, ya, sampai dia lunak, lalu kemudian dipukul-pukul sampai kemudian besi itu papat tajam. Baru dia bisa jadi pedang samurai yang sangat mematikan, ya. Baru dia bisa jadi pedang samurai yang sangat tajam. Jadi kalau mau kehidupan kita seperti pedang samurai, namanya katana. Samurai itu orangnya, pedangnya namanya katana. Kalau kita mau jadi pedang yang tajam, harus dua. Coba sama-sama, dipanaskan dan ditekan. Disuruh bangun malam ya panas, disuruh duduk lama begini santri ya panas gitu loh. Pengennya sih main, pengennya bergerak gitu. Nggak pegang HP ngelihat temen bisa top up IP, ya. Top up IP di Indomaret, bisa top up Mobile Legends segala macam, ya panas gitu loh. Banyak pengorbanannya. Tapi kalau misalnya antum semua ingin jadi pedang yang tajam, ya, ikuti ini, ya. Nah, mudah-mudahan nanti jadi pedang yang tajam, jadi sosok yang kuat, amin, ya. Jadi pemimpin umat. Santri-santri Abi yang Abi cintai semua, umat ini masalahnya besar. Ulamanya saling sikut, coba. Da'inya saling sikut, berebut masjid, berebut pondok. Ini umat ini masalahnya besar, saling menjatuhkan. Kader dakwah politik umat juga punya masalah besar. Tidak ada partai Islam yang solid, suaranya 50% lebih, nggak ada, ya. Jadi di politik nggak punya tempat, di dakwah berkelahi, di ekonomi. Apa kata Yusuf Kala menurut data, kalau ada 50 orang terkaya, 10%-nya umat Islam. Tapi kalau ada kelompok 100 juta orang miskin, 90%-nya orang Islam. Nggak nyambung kita ini. Penduduk kita 90% Islam. Dari 10 orang, 9 orang Islam. Itu komposisi penduduk Indonesia. Tapi kalau antum urut 50 orang terkaya, itu 45 orang non-Islam. Orang Islamnya cuma 5, cuma 7.
Jadi kita ekonomi nggak menguasai, politik babak belur, di dakwah juga berkelahi. Orang miskinnya nggak keurus, anak yatimnya nggak keurus, ya. Kas-kas masjidnya nggak bergerak. Saldo masjid 850 juta. Anak yatim fakir miskinnya nggak keurus. Uangnya nggak tahu ditumpuk-tumpuk sama takmir nggak jelas. Nah makanya santri-santri ABI ini, santri-santri pondok berkah Quran ini yang dididik di masjid ini, ya, itu disiapkan untuk menyelesaikan masalah-masalah ini. Maka berat yang nanti antum akan selesaikan. Tidak terasa, Ustadz kan aneh sekarang umur baru 13 tahun, 14 tahun. Ya nggak kerasa, bentar lagi 20. Ya, kita cuma punya waktu 6 tahun mendidik antum siap. Siap pimpin masyarakat, siap pimpin masjid, siap pimpin umat, siap berkomunikasi dengan masyarakat. Berarti harus bisa ceramah pelan-pelan, ya. Harus bisa kemudian ketemu sama Pak RT, ngobrol sama Pak RW, ngelobi masyarakat. Gimana nanti kalau misalnya digeruduk sama warga? Ini pondok apa? Harus bisa menghadapi warga 100 orang, 150 orang. Ini kerja berat, bukan kerja sembarangan, ya. Maka dari itu sabar-sabar dibentuk. Coba ulangi apa? Sabar-sabar dibentuk. Mohon maaf kalau cita-cita antum cuma mau jadi anak muda yang ngeberatin orang tua, nggak punya kerjaan, ya. Kerjanya cuma main game, ngabisin uang orang tua, nggak jelas hidupnya untuk apa, luntang-lantung sana sini. Nggak usah dibentuk jadi apa-apa. Ngalir aja hidupnya, ya. Karena yang hidupnya ngalir itu biasanya keselokan, ya. Ngalir nggak jelas, nggak punya rencana, biasanya keselokan. Maka kalau misalnya antum mau punya visi cita-cita jadi hidup yang baik, ya, bermanfaat bagi orang banyak, antum harus rela dibentuk, ya. Rela kemudian ditata hidupnya, rela kemudian dibentuk hidupnya. Itu harus antum sabar insyaallah. Ayo sama-sama ulangi. Hanya ikan yang hidup. Coba ulangi. Yang mampu berenang melawan aliran. Nah, hanya ikan yang hidup yang di sungai itu, sungainya mengalir kemana, dia nggak ikut aliran sungai. Hanya ikan yang hidup. Hanya anak muda yang hidup, hanya santri yang hidup, ya, yang punya arah, yang hidup. Yang hidup itu nggak ngalir. Apa yang ngalir? Bangkai ngalir. Apa yang ngalir? Mohon maaf, kotoran hewan, kotoran manusia, tinja, itu dia ikut aliran. Dia nggak bisa nggak ikut aliran karena dia benda mati. Anak muda yang jiwanya mati, manusia yang jiwanya mati, dia akan ikut aliran. Karyawan yang jiwanya mati, dosen yang jiwanya mati, pengusaha yang jiwanya mati, itu akan ikut aliran, gak punya arah. Tapi yang hatinya hidup karena Quran, dia punya arah. Nah, maka mudah-mudahan dengan hidup di pondok berkah Quran ini kita punya arah, amin, ya. Nah, coba diulangi sama-sama. Jika kita melakukan, ulangi santri semuanya. Jika kita melakukan apa yang tidak dilakukan orang lain, maka kita akan mendapatkan apa yang tidak didapatkan orang lain. Ulangi, jika kita melakukan apa yang tidak dilakukan anak-anak kebanyakan, maka kita akan mendapatkan apa-apa yang tidak didapatkan anak-anak yang lain. Anak-anak yang lain jam segini tidur Pak, seusia antum. Orang tuanya nggak tega bangunin. Anak-anak seusia 11-12 tahun. Apalagi pandemi begini nggak sekolah, main game online sampai setengah 1, jam 2. Pagi gini tidur. Gimana mau dapat barokah pagi? Usia 12-13 tahun, usia menjelang balik, bahkan balik tidur. Gimana mau dapat rezeki dari malaikat Mikail? Antum bangun, ngaji, ngelawan ngantuk, ikut qiyamul lail.
pasti antum akan mendapatkan apa yang tidak didapatkan anak-anak yang lain. Pasti. Pegang nih, ya, ajaran pondok. Lakukan apa yang tidak dilakukan orang lain. Antum akan mendapatkan apa yang tidak didapatkan oleh orang lain. Belajar dari Bunda Ana, kan Bunda antum semua, Bunda Ana. Setahun melayani orang masak, melayani orang masak, melayani orang masak, melayani orang masak. Banyak hadiah dari kawan-kawan, banyak hadiah dari Allah Subhanahu wa taala, sampai bisa bikin warung gratis 3 buah. Balai sajinya itu punya Bunda Ana full, ya, balai saji di Sepinggan Pratama, di depan, yang kemarin di Terminal Batu Ampar. Saya nggak bantu apa-apa. Nah, jadi antum kalau mau mendapatkan apa yang tidak didapatkan orang lain, antum harus melakukan apa yang tidak dilakukan orang lain. Mau menjadi kekasih Allah karena menghafalkan Al-Quran, ngafal Quran pun enggak gitu loh, belajar Al-Quran pun enggak, gimana? Ya, maka ayo lakukan apa yang dilakukan orang lain. Orang lain kerjaannya nonton, kerjaannya main, antum nonton YouTube kajian. Itu antum melakukan apa yang tidak dilakukan orang lain. Jadi dosen yang lain cuma makan gaji pulang, formal makan gaji pulang. Antum mengisi dengan keilmuan, upgrade terus. Ada kesempatan riset, ada kesempatan belajar lagi, ada kesempatan nambah soft skill lagi. Pasti akan berbeda itu hasilnya, ya. Satu jadi dosen yang nggak jelas prestasinya, satu naik terus jadi dekan, terus jadi rektor, jadi menteri. Karena dia melakukan apa yang nggak dilakukan orang lain. Antum melihat orang-orang besar, ya, teladan-teladan kita, pengusaha-pengusaha besar, pasti begitu. Ya. Maka bersabar. Pagi ini Abi minta dalam pengasuhan ini bersabar semua. Ustadz Imam bersabar. Seusia Ustadz Imam banyak anak-anak muda udah mikir bisnis sendiri, mikir ini, mikir itu, gimana kehidupan. Ustadz Imam ngasuh, bekerja untuk umat. Insya Allah banyak hadiahnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Melakukan apa yang tidak dilakukan orang lain. Ustadz Rahmat, Masya Allah, pagi, siang, sore ngurusin santri, ya, ngurusin kewan. Pasti akan mendapatkan apa yang tidak didapatkan orang lain. Aziz, ya, takmir, ngerjain, mastikan venue masjid ini berjalan dengan baik. Pasti akan Allah karuniakan apa yang tidak dikaruniakan kepada orang-orang yang lain. Ya. Kalau sudah tua, lansia, usianya sitina wa sab'ina, 60 sampai 70 tahunan, soleh, wajar. Kata Rasulullah, usia umatku sitina wa sab'ina. Jadi sekitar 60 sampai 70 tahun. Jadi kalau 65 soleh, mohon maaf yang 65 ya, ada yang 65 di sini ya? Enggak ada ya. Kalau 65, 67, 68 tiba-tiba soleh, wajar apa? Wajar. Udah deket alam kubur, uban mulai bertabur, gigi gugur-gugur, ya kan? Mata mulai kabur. Sudah dekat liang kubur. Masya Allah, tabarakallah. Tapi kalau antum muda-muda begini istiqomah di jalan Allah, ini aneh, ini di luar melawan arus. Makanya kata Allah Subhanahu Wa Taala melalui Rasulullah SAW lewat hadisnya, akan dinaungi itu 7 golongan. Salah satunya anak muda yang mu'allaqatun fil masajid, anak muda yang hatinya tuh mu'allaqah. Mu'allaqah itu kayak lintah, ya. Mu'allaqah itu alaqatan, itu dalam Al-Quran rahim, janin yang melekat di rahim, itu alaqah. Mu'allaqatun fil masajid, itu hatinya tertambat pada masjid. Ya, mudah-mudahan kita inilah, amin. Tenang Pak, usia muda itu pokoknya lemah, kuat, lemah. Coba lagi ya Pak. Manusia akan diciptakan lemah, kuat, lemah. Jadi kalau masih 50 tahun gagah, anak muda, Allahu Akbar. Ya. Masih 40 tahun gagah, masih kuat, masih bisa kerja, anak muda. Hitungannya syabab. Ya.
Apalagi antum-antum ini yang anak-anak Abi semuanya masih 12 tahun, 13 tahun, ada yang 11 tahun. Jangan pernah ngerasa anak kecil. Sultan Al-Fatih 12 tahun, 11 tahun jadi wali kota, pimpin satu kota, diamanahi oleh abinya Sultan Mehmed, ya. Makanya jangan pernah merasa kecil. Usama bin Zaid, ya, Usama bin Zaid 17 tahun pimpin pasukan, di belakangnya Umar bin Khattab, ya. 17 tahun. Kinza, kau berapa tahun sayang? Hah? Nah, 1 tahun lagi pimpin pasukan. Jadi usiamu usia panglima perang, Kinza. Jangan kebanyakan ketawa. Saya masih kecil. Enggak, Kinza udah gede banget. Dan itu hijriyah, Kinza. Hitungannya hijriyah. Antum kan 16 tahun Masehi kan? Hitungannya tanggal Masehi. Nah, itu Usama bin Zaid 17 tahun, hitungannya Komariah, Masya Allah. Nah, itu pimpin pasukan. Itu pembukaannya 15 menit. Karena Abi ingin nih pelan-pelan. Banyak yang nanya, pengasuhan di mana? Ya, di subuh ini pengasuhan, ya. Jadi Abi dalam keseharian tidak bisa banyak ngobrol dengan para santri semuanya. Banyak menyerahkan interaksi kepada para mudabbir, para pengasuh. Ya, di subuh ini Abi mendidik, ya. Jadi kita harus kuat melakukan apa yang tidak dilakukan orang lain. Abi pun menghitung usia Abi, ya. Juli ini 35 tahun Masehi. 35 tahun. Berarti kalau misalnya sittina wa sab'ina, ikutin Rasulullah 60, 65, berarti ini 30 tahun lagi lifetime. Tapi Habib Munzir Al-Musawa wafat 40 tahunan. Jeffrey Al-Bukhari wafat 40 tahunan. Ya. Guru Zuhdi wafat 40 tahunan. Jadi kalau wafat 40 tahunan, 10 tahun, 15 tahun lagi. Sempit waktu. Ya. Jadi kita harus fokus melakukan apa yang tidak dilakukan orang lain, ya, karena kematian itu dekat insya Allah. Siap? Sabar? Halo? Santri siap? Gitu ya. Makasih. Baik. Kita akan mulai. Oh, nggak lupa menyapa kawan-kawan yang ngaji di YouTube, ya. Walaupun ngajinya di YouTube, insya Allah mudah-mudahan dapat barakah majelis ilmu insya Allah, ya. Dan seperti banyak guru-guru yang kemudian mengkaji dan menyebarkan via YouTube, insya Allah ridho ilmu ini silakan di-share, ya. Mudah-mudahan manfaat, ya. Mudah-mudahan menunjukkan ke jalan yang lurus, mudah-mudahan menguatkan keimanan. Amin. Baik, kita akan lanjutkan ngajinya. Ayat berapa sekarang? Surah Al-Baqarah ayat 10. Kang Agung, saya nggak nyebut episode lagi ya Kang Agung. Antum aja yang nulis episodenya, ya. Dari tim produksi yang nulis episodenya. Hari ini kita akan bahas satu ayat saja. Lanjutan dari pembahasan kita kemarin di ayat 789. Sebetulnya ayat 789 ini satu topik terkait dengan orang munafik, ya, chapter 1. Jadi pembahasan munafik ini panjang, belasan ayat. Tapi 3 ayat pertama ini sebetulnya satu kelompok, ya. Kita baca ayat 10. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ulangi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ulangi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Walahum adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Ya. Fi qulubihim marad. Fi qulufi di dalam bisa qulub, qalbu, ya. Fi qulubihim di dalam kolbu mereka. Maradun. Apa maradun? Penyakit.
Jadi di dalam hati mereka ada penyakit. Fazadahumullahu maradun. Fazadahumullahu marada. Dan Allah Subhanahu wa taala menambahkan fazad. Coba sama-sama ziyadah. Coba lagi. Ziyadah. Zad, zid. Ya. Fazad itu artinya ditambahkan humullahu. Ya, kepada mereka itu oleh Allah marada, penyakit. Nah, pelan-pelan ini Abi bahas ya, ini tadabbur. Fi qulubihim marad artinya dalam hati mereka ada penyakit. Apa maksudnya? Kenapa kok bisa jadi munafik? Apa itu munafik di ayat 8? Wa minan nasi may yaqulu amana billah wa bil yaumil akhir. Ya kan? Wa ma hum bimumin. Mereka mengatakan mereka itu beriman kepada Allah dan hari akhir, padahal mereka enggak beriman. Kenapa sih orang munafik itu pura-pura beriman? Kenapa dia masuk dalam barisan kaum muslimin, tapi hatinya itu sebetulnya enggak gitu. Hatinya membohongi. Ya, hatinya itu berkhianat pada dakwah. Kenapa mereka bisa begitu? Karena di hatinya ada penyakit. Jadi coba sama-sama. Hatinya berpenyakit dulu lalu jadi munafik. Coba lagi. Hatinya berpenyakit dulu baru jadi munafik. Jadi gitu Des ya. Kenapa kok ada orang munafik dalam barisan dakwah kita itu? Karena apa? Jar orang Banjar tuh rigat. Nah, hati ini apa? Rigat. Tahu kada rigat? Hah? Ini santri wajib bisa bahasa Banjar ya kan, area operasinya ini Kalimantan. Harus kau bahasa Banjar. Kada boleh kada bisa bahasa Banjar. Area operasi kita ini Tarakan, Samarinda, Kalimantan Selatan. Sampai di Sampit, ulun tuh terdapat aja orang Banjar. Coba dalam hutan. Nah, Sampit tuh Banjar isinya. Jadi mesti bisa bahasa Banjar. Saudara-saudara kelasnya nanti Zen yang ngajar ya. Langsung dari Barabai ya. Nah coba apa? Jadi rigat dulu hati baru munafik. Coba lagi. Rigat dulu hati itu baru inya jadi munafik. Kotor dulu hatinya baru apa? Jadi munafik. Nah maka kata Allah apa? Fazadahumullahu marada. Kalau sudah kotor hati ditambah lagi jadi munafik, fazadahumullahu marada. Allah akan tambah lagi penyakit hatinya itu. Maka hati-hati yang nifak-nifak di dalam dakwah ini. Ngomongnya iya padahal enggak, ngomongnya cinta dakwah padahal numpang hidup. Allah akan tambah lagi penyakit. Dan apa kata Rasulullah? Ada satu bagian dalam tubuh manusia, kalau dia baik, baik semuanya. Kalau dia rusak, rusak semuanya. Itulah qalbu. Itulah kolbu. Jadi kolbu itu apa? Adalah parameter semuanya. Bayangkan ya, hati itu kalau rusak, rusak semuanya. Berarti rusak apa? Rusak akhlak, rusak rumah tangga, rusak bisnis, rusak karir. Ya. Kalau jadi pengusaha, rusak hati, rusak semua bisnis. Kalau jadi pemimpin rumah tangga, rusak hati, rusak semua rumah tangga. Kalau jadi pemimpin dakwah, rusak hati, rusak semua bangunan dakwah. Itu bahaya. Nah, sekarang kita coba bahas. Kenapa kemudian penyakit hati itu membawa pada keburukan atau kemunafikan. Kita belajar penyakit hati ada 4. Penyakit hati ada berapa? 4. Catat ya. Yang catat. Abi minta besok mungkin 2 harian, mungkin hari ini pengadaan, semuanya punya catatan untuk belajar. Ustadz Imam, subuh-subuh ini nanti disediakan ya. Besok harus pakai catatan semua kayak Nazril. Nazril tuh Abi lihat catatannya lengkap ya. Nanti bukunya dibelikan, pulpennya dibelikan. Beli buku yang bagus nanti pengadaan sama tim masjid ya. Yang pertama cinta dunia. Yang pertama apa? Cinta dunia. Yang kedua iri dengki hasad. Yang kedua apa?
iri, dengki, hasad. Yang ketiga, sombong membanggakan diri. Yang ketiga apa? Sombong membanggakan diri. Yang keempat, ria atau suka pamer. Coba lagi. Ria atau suka pamer. Ria, suka pamer. Kita bahas satu-satu. Yang pertama, cinta dunia. Ini penyakit hati. Apa maksudnya cinta dunia ini? Dunia prioritas daripada akhirat. Kalau sudah dunia prioritas daripada akhirat, pasti rusak jalan menuju kemunafikan. Apa yang membuat munafik, ya, Musailamah Al-Kadzab itu jadi tokoh munafik besar di Madinah. Kenapa? Karena dulu Musailamah Al-Kadzab ini tokoh di Madinah. Tokoh itu gimana ya? Yang dituakan, yang dihargai. Kenapa datang Rasulullah SAW ini? Ya Rabb, Rasulullah yang mulia jadi pemimpin Madinah. Apa yang ada di hati Musailamah Al-Kadzab? Kenapa aku nggak dapat jabatan pemimpin Madinah ini? Kenapa kok Rasulullah? Coba sama-sama, jabatan itu perangkat dunia. Coba lagi apa? Jabatan itu apa? Perangkat dunia. Pasti kalau sudah dunia yang jadi apa? Yang jadi prioritas, pasti nanti jadi munafik itu. Bukan pasti, jalan menuju kemunafikan. Berat dia untuk lurus. Aktif di gerakan infak beras Balikpapan, pengen jadi branch manager. Ya kan? Pengen dianggap jadi pemimpin. Kenapa Edes yang jadi, ya kan? Edes nih pintar rendah gitu kan Des. Pintar rendah, kebanyakan mahalabiu aja. Tahu kamu mahalabiu? Kebanyakan bercanda aja Edes ini. Kenapa jadi ketua? Mulai hati ini rigat. Kenapa dia yang jadi ketua bukan aku? Karena cintanya pada dunia membuat dia akhirnya ya udah deh, enggak apa-apa diinfak beras, tapi hatinya membenci, tapi hatinya nggak terima. Kinza Nazril santri pertama. Ya, begitu ada pondok di Penajam, kenapa? Damar yang dikirim. Panas Kinza ini. Ulun ini nomor induk santri 1, ya kan? Sebelum ini ada semuanya, ulun sudah ada di sini. Masih di ini, ya kan? Aku yang bantuin Atok itu pasang-pasang besi ini. Wah. Rigat hati Kinza nih, misal aja Kinza ya. Ini contoh aja, Pang, ya kan? Jangan baper, ya kan? Kalau misalnya rigat hati Kinza apa? Akhirnya mulai membenci. Akhirnya di dalam barisan dakwah jar banjar itu iya, tapi kemudian apa? Membenci. Itu karena apa? Penyakit hati cinta dunia. Padahal kan kawan-kawan sekalian coba dipikir. Coba sama-sama, Allah melihat amal. Coba lagi. Allah melihat amal. Ayo surah Al-Mulk pertama. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Lanjut. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Juz 29 awal ayat 2 surah Al-Mulk. Alladzi khalaqal mauta wal hayata. Dialah Allah yang kemudian menciptakan mati dan hidup. Liyabluwakum, untuk mengujimu. Liyabluwakum ayyukum, siapa di antara kalian ahsanu amala. Bukan ahsanul posisi, bukan ahsanul jabatan, bukan ahsanul sebutan, tapi apa? Ahsanul amala. Damar ke Penajam, siap. Apa yang harus di hatinya Kinza? Oke. Amanah sekarang ternyata jadi manajer dapur. Gitu. Saya akan beli tomat yang benar. Saya akan masak yang benar. Ahsanu amala. Udah amanahnya di situ. Damar udah jadi kiai pondok, Nazril dikirim ternyata posisi tim logistik, tukang beli besi, tukang beli batu bata. Tim konstruksi. Ahsanu amala. Saya pegang tim kontraktor pondok, saya serius. Ahsanu amala. Apa yang kemudian diamanahkan oleh Allah itu bukan masalah sematan-sematan dunia, bukan masalah apa?
sematan-sematan dunia. Ini mohon maaf ya, mohon maaf sekali saya bahas. AA Agung, nah kan kita punya AA juga di sini ya. AA Agung di belakang kamera nggak kelihatan, Randy di depan kamera. Posisi saya ini kan lebih rawan sombong, rawan ujub. Mana yang bisa ikhlas lebih panjang? Agung nggak kelihatan orang, nggak dipuji, kerjanya sembunyi, ya kan? Agung kerjanya jam 1 pagi di balik laptop, mukanya nggak kelihatan, sosok yang mana nggak jelas. Man behind the scene, kan? Manusia di balik layar, man behind the gun. Wah. Siapa yang bisa ikhlas hatinya terjaga? Agung. Maka siapa yang punya kesempatan masuk surga lebih besar? Agung daripada saya. Hati-hati, hati-hati. Hati-hati. Jangan kita GR yang pegang mic dan ceramah ini, wah gua surga dong, pegang Quran ngajar. Hati-hati, hati-hati. Bisa jadi yang ikhlas itu kayak To'anas, angkat besi, ngebor pelan, jadi ikhlas. Bisa jadi yang lebih ikhlas di mata Allah yang masak nggak kelihatan di dapur. Inilah konsep ahsanu amala. Maka Abi minta kepada kita semua, wabil khusus santri-santri jamaah sekalian, jangan kita ini terlalu rigat hati cinta sama dunia. Datang TV One, kenapa yang di interview imam? Wah, pusing kan? Z, ulun yang duluan nah. Iya kan? Kenapa imam nih orang Pontianak yang diwawancara TV One, ulun yang awalan ini? Langsung sarik sidin di kamar, langsung berkuncian. Nah, la haula wala quwata illa billah. Canda aja Zen. Zen dah kayak gitu Bang. Zen ini senyum-senyum aja. Rigat hati. Hati-hati. Kenapa kok ada sampai kesel ya? Imam yang diwawancara sama TV One kok Zen yang jadi kesel. Karena cinta dunia itu rusak hati, kotor hati. Akhi, kalau antum belajar tasawuf itu, makin antum belajar tasawuf tazkiyatun nafs, antum gak akan suka media. Wallahi. Saya ini menunaikan syuting-syuting begini karena inilah wasilah kita untuk menghimpun muhibbin, jamaah Masjid Berkah Box, karena mimpi dakwah kita besar. Makanya Ustadz Randy ngevlog dong sehari-hari. Wah, kada siap. Hai guys, udah siap ulun. Kada siap, bujur-bujur kada siap. Instagram kada tak urus, Facebook isinya tulisan, udah siap lagi. Karena kita ini takut rigat hati. Apa? Kotor hati ini nah, ya kan? Hati-hati, ya hati-hati. Satu, cinta dunia. Jadi coba sama-sama, cinta dunia jalan jadi munafik. Coba lagi, cinta dunia jalan jadi munafik. Begitu munafik Allah tambahin sakit hatinya. Coba lagi, begitu munafik Allah tambahin penyakit hatinya. Makanya kalau antum lihat tuh di alam dakwah ini orang suka mengumpat orang lain, ngegibah orang lain, ngomongin kiadah, ngomongin pemimpin, ya, ngomongin dakwah, di depan ngomong apa, di belakang ngomong apa. Biasanya penyakit hatinya makin lama makin jadi. Makanya kalau ada hasad sedikit, nah yang kedua kita bicara hasad, dengki. Apa itu hasad? Tidak apa itu hasad? Sakit hati melihat orang lain mendapatkan nikmat. Coba lagi apa? Sakit hati melihat orang lain mendapatkan nikmat, itu hasad. Saya buka aja nih ya, supaya antum bisa belajar dari kehidupan Abi. Hasad itu tipis di hati, harus kamu langsung koreksi. Saya ke infak beras, ya kan? Jalan-jalan ke infak berasnya Edes nih di Borneo Paradiso. Jar Edes, alhamdulillah Kiai dapat pickup jar. Dapat mobil pickup aku sudah ini untuk ngantar-ngantar beras. Kenapa di hati ini muncul, nyamannya dia sudah dapat pickup. Aku ini nah sudah masak 2000 setahunan, nggak dapat pickup. Nah, muncul hasad itu namanya. Apa namanya? Hasad. Langsung beristighfar. Astagfirullahaladzim, kenapa aku tuh hasad Edes dapat pickup? Apa kata Kiai Lukman? Kalau kita bahagia mendapatkan, saudara kita mendapatkan kenikmatan, insya Allah kenikmatan itu akan kita dapatkan juga. Saya ulangi, kalau kita, ayo sama-sama.
Kalau kita bahagia, saudara kita dapat kenikmatan, coba. Maka Allah akan segera ngasih kenikmatan itu kepada kita. Jadi kalau Bang Edes dapat mobil infak berasnya, kita Masjid Berkabok senang. Wih, alhamdulillah. Senang kita, beras gampang dikirim. Berarti apa? Suatu hari kita segera dapat. Ngerti ini maksudnya? Kita senang Om Edes dapat mobil, berarti kita akan dapat. Nah, ini gini, biar gampang. Kinza nikah. Istrinya Masya Allah cantik betul. Anak orang kaya lagi. Nazril ikut bahagia. Wih, Kinza satu angkatan kita. Alhamdulillah antum dapat akhwat cantik, anak orang kaya lagi. Top sudah. Ya kan? Apalagi yang kurang sudah, Masya Allah. Langsung Kinza jadi direktur dia. Ya kan? Dikasih sama mertua perusahaannya kan. Nah, kalau Nazril bahagia dengan apa yang Kinza dapatkan, maka gimana? Nazril akan mendapatkan apa yang Kinza dapatkan. Makanya kalau ternyata misalnya ini kan kadang bunda dapat makanan ya, ini afwan santri. Berapa santri kita Ustaz Imam? 25 orang. Bunda dapat burger. Ganal-ganal nah burgernya nah. Masih dia kan dapat burger kayak King Burger nah, 2 lapis lagi dagingnya kan. Cheeseburger. Cuma 10. Cuma berapa? Cuma 10. Tiba-tiba santri di masjid 10 orang, di dalam, di luar lagi main-main, ya kan? Begitu bunda bawa 10 burger, ya kan? Dikasih ke santri yang ada di dalam masjid. Yang di luar enggak kedapatan, yang di dalam masjid juga enggak berperasaan, ya dibagi 2, ya kan? Ini digentak semuanya nih kan. Kalau bahasa Kalimantan ini digentak semuanya. Sudah habis mau sedikit, berdatangan bubuhan yang dari luar. Bertanya, apa itu? Burger. Nah, kada dapat ikam. Nah, harus bahagia. Aku bahagia, kamu dapat burger, ya kan? Jangan kita berdendam. Aku bahagia, kamu dapat burger. Senang batinku. Kalau kita senang saudara kita dapat burger, insya Allah kita dapat burger. Jadi ngukur penyakit hati itu gampang. Melihat Ustadz Imam kamarnya AC, yang dah AC mulai sarik, ulun kipas angin. Kenapa Imam sama Nia itu AC? Nah, sakit lagi hati, ngomong di belakang, memang Kiai itu pilih kasih. Nah, padahal kita ini mencicil peng-AC satu-satu. Cuma kada sabar, rigat hati. Nah, sudah dapat kotor hati hasad, biasanya langsung combo tuh dosa. Lawan gibah, ya kan? Berkumpul lawan gibah, sudah. Kenapa Musailamah Al-Kadzab jadi munafik? Karena dengki. Kenapa Rasul orang baru? Kenapa pendatang pimpin Madinah? Ulun nina di Madinah sudah lawas. Tokoh jar. Al-Mukarram. Ya kan? Kenapa ini baru datang sudah jadi pemimpin? Hasad sidin. Dengki ini dia, ya. Dengki. Nah, begitu dengki ini kawan-kawan sekalian jadi jalan menuju apa? Munafik. Satu cinta dunia, kedua apa? Hasad. Makanya gimana? Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarrin naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Berlindung daripada orang yang dengki, karena orang yang dengki itu merusak. Mudah-mudahan Allah angkat dengki di alam dakwah ini, amin. Jangan berdengki. Alam dakwah ini kalau dengki mau kita turutkan, ya nggak Des? Ya kan? Edes berdengki lawan Ustadz Dedi. Kenapa Dedi jadi wakil pengasuh Samarinda? Mau. Iyalah Samarinda itu 200 juta, 300 juta. Sedekah akbar tiap tahun. Udah pernah sedekah akbar di Balikpapan? Berdengki lagi.
Kenapa Dedi yang dapat triton? Bedengki lagi. Kenapa Dedi yang dapat mobil? Bedengki lagi. Kenapa Dedi yang diperhatikan munzalan? Bedengki lagi. Hijrah camp. Edes yang ngumpul-ngumpul di Pontianak, Randy Saputra melihat, kenapa Ulun kada diundang? Nah, tahun lalu Ulun diundang, kenapa sekarang kada? Bedengki lagi. Orang itu acara internal ya jelas nggak diundang. Bukan BMI. Masjid Berkah Box. Jadi kalau di alam dakwah ini dengki diturutakan. Nah, kalau di alam dakwah ini dengki diturutkan, rusak hati apa? Rusak hati. Waktu saya mulai Berkah Box, saya ngekonsultanin Dr. Andika bikin masjid bilioner 3 jam. Perjalanan bandara sampai Bandung di mobil ngajarin sampai jam 2 pagi 4 jam 3 jam. Kita baru punya 800 juta per bulan donasi, dia sudah 1,4 M. Dokter Andika. Ini kalau diikutin dengki ini, kenapa aku yang ngajarin, dia yang banyak uangnya, ya kan? Tahu gitu kan aku ajarin, uangnya lebih banyak. Nah, udah berapa? Jadi dengki ini cuma hati yang bisa ngukur. Makanya anak-anak Abi jamaah sekalian, aktivis di sini semuanya, takmir semuanya, hati-hati kalau dengki muncul. Kalau apa? Dengki muncul. Ini mobil terbatas. Kadang-kadang bunda kalau ajak makan, dah semuanya diajak makan. Kenapa yang itu diajak makan aku ndak? Aku ini dianggap kan ndak, karena rusak lagi batin. Cuma masalah diajak makan aja. Ndak usah begitu-begitu ya. Coba sama-sama remeh temeh. Coba nggih Pak? Kecuali kalau ada hadis yang diajak makan pasti masuk surga. Ah, baru kamu panas. Ndak jaminan juga yang dekat sama pengasuh kah, yang diajak makan itu yang dapat surga Allah. Yang penting kenapa tadi kita pegang ahsanu amala. Ustadz Randy dakwah ke Korea Selatan. Kenapa yang dibawa Zen? Nyamannya Zen ini. Ya kan? Sudah jadi imam, dibawa ke Korea Selatan jalan-jalan. Sarik Aziz, ya kan? Harusnya aku yang ngangkat koper Kang Randy, ini kita ke Korea Selatan, Sol ini kan. Nah, bekelahi lagi. Rusak dakwah ini. Karena dakwah ini harus bagi peran. Ada yang di depan. Saya juga kadang-kadang harus atur. Oh, ini wilayahnya Bunda Ana, tahan-tahan ego, tahan-tahan diri. Ini wilayahnya Bunda Ana, otoritasnya Bunda Ana. Serahkan ke Bunda Ana. Yang penting kan ahsanu amala. Apa tugas kita? Cari donasi, bangun donatur, bangun komunikasi. Tugas teknis di masyarakat Bunda Ana. Ya sudah. Jangan gitu juga mau muncul juga. Nah, ini yang bikin rusak. Ya kan? Siap sabar? Halo? Siap sabar? Siap menghilangkan hasad? Termasuk pembagian makan tuh. Terdapat ayam, Damar dapat paha atas. Rehan melihat kenapa kuda ada ini keras. Nah, gara-gara paha atas sama itu ribut. Tukar-tukar. Nah, coba. Ayam itu ndak paha atas semua, Bang. Ada dada, lebih parah lagi dapat sayap, setengah sayap lagi. Cuma drumsticknya aja, kenapa dia paha atas? La haula wala quwata illa billah. Kemarin tuh waktu di Namim, Allah menguji saya. Nasi kuning ayam. Ini nasi kuning ayam datang. Saya tuh dapat bagian yang saya nggak suka, keras. Di samping paha atas. Rasa pengen kutukar aja. Ulun kan kiai kan bisa aja tukar. Tapi kalau ini datang, inilah yang Allah kasih pada saya. Maka kita ngobrol sama Allah, nggak apa-apa ya Allah. Aku kan banyak engkau kasih nikmat. Masa cuma gara-gara ayam ini aku sedih. Inilah rezekiku pagi ini. Gigit aja sudah ayam itu. Karas nggak apa-apa. Itu yang Allah kasih. Kita ini kadang-kadang nggak nyampe batinnya itu, rusak hati kita itu. Masya Allah, setengah 7. Yang ketiga, sombong membanggakan diri. Coba lagi. Langsung sambung sampai yang keempat, ria. Coba lagi. Gini, ria itu asal katanya ro'yu. Asal katanya apa? Ro'yu, ro'aita, ro'ya. Jadi pengen dilihat. Asal katanya ro'aita, melihat.
ya. Engkau melihat itu. Ro'yu itu pikiran, mohon maaf. Ro'a itu melihat, ya, melihat. Riya itu artinya suka dilihat, itu namanya riya. Makanya kata Rasulullah, syirik kecil itu riya. Kenapa? Karena lebih suka dilihat manusia ketimbang dilihat Allah. Contoh, pengasuh ada, kalau pengasuh ada, ustadz ada, sujudnya lama, sujud lama. Begitu pengasuh ndak ada, sholat sendirian di masjid berkabok, sementul aja sholatnya, tuing. Nah, ini namanya apa? Lebih suka dilihat oleh manusia. Ada direktur masjid, Bunda Ana, ada pengasuh, Ustadz Randy, ada Ustadz Imam, apa, rajin. Jadi santri, rajin, bangkat ini, bangkat itu, begosok, bepakum, pokoknya akrobat. Bunda Ana ke Pontianak, Ustadz Randy ke Jakarta, koler langsung di masjid. Nggak ada lagi bepakum-pakum. Habis sudah akrobat, nggak ada lagi, sudah bekerja. Kenapa? Ini artinya lebih suka dilihat oleh manusia. Penyakit hati, riya. Kalau dilihat baru jalan, kalau dilihat baru bergerak. Ini jalan ke munafik. Ini penyakit hati, bahaya. Coba sama-sama, Allah basirun alim. Coba lagi. Allah basirun alim. Allah itu maha melihat, maha mengetahui. Alimun basir. Allah itu penglihatannya luar biasa. Ya. Jadi kalau kita hidup ini, pokoknya penglihatan Allah. Itu yang paling penting. Coba kalau jadi kayak A Agung ya, ngerender video, jadi editor, itu orangnya ria. Nggak selesai Pak. Karena ngeditnya jam 1 pagi, bener nggak Gung? Nggak ada yang lihat. Pengasuh nggak ada yang lihat, ya. Di depan laptop aja, nah, ya kan? Ya nggak Des, ya kan? Nungguin renderan, apalagi laptopnya jadul, 1,5 jam, bertunggu. Kalau gagal harus ngulang. Nggak ada yang muji, nggak ada yang negur. Pagi-pagi ngantuk, datang saya, Gung, malas betul pagi-pagi ngantuk, sakit batin. Nggak tahukah aku ngedit setengah malam. Nah, jadi kalau penyakit ria ini berat untuk pekerja dakwah, karena banyak dakwah ini pekerjaannya itu sunyi sepi. Kayak Bang Edes ini ngangkat beras, kan nggak semuanya difoto, masuk ke pondok-pondok yang sulit. Kadang nggak diposting, kadang nggak disebut, ya kan? Beberapa kali juga nggak dianggap, kan gitu Des ya. Beberapa kali juga nggak dianggap. Kadang-kadang datang ke pondok, mana Ustadz Edes? Nah, ya kan? Ini Ustadz Edes rasanya pengen sarik, ya kan ya. Tapi ada lagi ria itu, tadi sebelumnya apa? Ujub. Coba lagi apa? Ujub. Kalau ujub itu merasa dirinya lebih baik daripada orang lain. Ini akar penyakitnya syaitan. Aba wastakbara. Aku lebih baik daripada ana khairum minhu. Aku lebih baik daripada Adam ini, makanya aku nggak mau sujud. Ini akar penyakitnya apa? Syaitan. Hati-hati kalau merasa lebih baik, itu sudah penyakit hati. Nggak usah tersambat, nggak usah tersebut, tapi ada di hati aja, bergerak, ini sudah cikal bakal penyakit hati. Ya, makanya kita contoh Kiai Lukman itu. Kiai Lukman itu selalu memposisikan diri lebih rendah, memposisikan diri tidak lebih baik daripada orang lain. Mungkin amalnya lebih baik, ya. Mungkin beliau lebih ikhlas. Kiai Lukman tuh tidak pernah merasa lebih baik. Nah, ini juga ya yang kita didik, kami didik, saya didik di dalam hati kita. Bener loh, ini nggak main-main loh. Bisa jadi yang ikhlas nggak kelihatan, motong ayam tengah malam ngebacer. Bisa jadi yang kemudian bersihkan sayur pagi-pagi, bangun subuh siapkan nasi, nggak diposting, nggak diliput, nggak tahu nama.
Itu yang besar di sisi Allah. Benar enggak? Halo, benar enggak? Ayo sama-sama, banyak amal soleh. Coba lagi. Yang kecil skalanya, besar karena niatnya. Kecil aja amalnya, tapi niatnya apa? Besar. Sambil masak, mudah-mudahan santri ini kenyang bahagia dengan nasi yang kumasak, jadi aliran darah, jadi aliran energi, jadi menghafal Quran, aku juga dapat. Sambil ngevakum sis, mudah-mudahan ambal ini, karpet sajadah ini bersih, jadi orang nyaman sholat, aku dapat pahala. Berdesir dalam hati, Masya Allah, besar pahala. Sambil ngafal Quran, semoga mengalir pahala untuk bapak mamaku. Aku ini tidak bisa ngasih apa-apa buat bapak mamaku. Semoga bapakku yang lagi kerja selamat, mamaku yang lagi begawi selamat, mamaku yang lagi masak selamat, atas wasilah aku ngafal Quran. Nah, itu besar. Cari donasi, semoga 10.000 yang datang, 20.000 yang datang, barokah. Nggak apa-apa, aku nggak dikenal, tapi yang penting ini barokah ke masyarakat. Nggak ada yang tahu juga nggak apa-apa. Uangnya juga bukan uangku, dikasih aku kesempatan untuk bekerja dalam dakwah aja udah syukur. Nah, tenang batin kita. Ya. Nah, maka dilanjutkan, walahum adabun alim. Coba lagi. Walahum adabun alimum bima kanu yaksibun. Hati-hati ya, ada alim, ada alim. Coba lagi. Ada alim, ada alim. Ini penghafal Quran harus hati-hati. Walahum adabun alim. Alim itu yang apa ya? Yang sakit, yang menyakitkan, yang pedih. Maka walahum adabun alim, maka bagi mereka azab yang menyakitkan, bima kanu yakdzibun, atas kedustaan mereka, kadzab, atas apa yang mereka dustakan itu. Ayo coba sama-sama, hati kotor, coba. Hati berpenyakit, coba. Ditambah sama Allah penyakitnya, ujungnya azab. Artinya Pak, bedengki itu azab ujungnya. Kenapa Edes dapat pick up aku enggak? Nah, ini kalau diteruskan apa? Azab. Kenapa dia ke Korea Selatan aku enggak? Ujungnya apa? Azab. Kenapa kamarnya AC aku enggak? Ini kalau diteruskan terus ini. Diterus akan terus batin yang kotor begini apa ujungnya? Azab. Hati-hati. Hati-hati sama hati ini. Karena kalau hati ini kotor, azabun alim. Jangan pernah merasa berjasa dalam dakwah. Semuanya atas izin Allah. Makin merasa berjasa, makin berat. Ya, jangan pernah kita membanding-bandingkan nikmat. Ada saudara kita dapat nikmat, alhamdulillah. Ya. Karena kalau misalnya isinya ini cuma kita ngelihat kanan kiri, pasti sakit, insya Allah. Demikian yang bisa disampaikan. Mohon maaf apabila kata-kata yang kurang berkenan. Semoga ilmu ini manfaat, amin. Ilmu yang manfaat adalah ilmu yang dapat dilakukan. Kabura maqtan indallah antaqulu ma la taf'alun. Besar murka Allah bagi yang berkata-kata tapi tidak melakukan. Semoga Abi menceramahkan ini diberi kekuatan Allah juga untuk praktek, ya. Semoga Allah bersihkan hati kita, qalbun khalis, hati kita ikhlas. Semoga hati kita lurus, ya. Dakwah ini perjalanan panjang, umat ini butuh dibantu diselesaikan masalahnya. Semoga dengan hati kita bersih, Allah karuniakan banyak rezeki, Allah karuniakan banyak pertolongan. Kapan masjid permanen kita selesai? Secepat apa? Sebersih hati kita. Ya. Kapan infak beras bisa 1000 ton di Balikpapan? Sebersih hati orang-orang yang menjalankan infak berasnya. Makin jauh dari penyakit hati,
makin lurus, makin cepat pertolongan. Tapi kalau makin setiap hari berbantah-bantahan, seperti khutbah Abi kemarin, ada yang ingat nggak? Al-Anfal 46. Wala tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum. Kalau kita berbantah-bantah, ya, maka nanti wa tadhhaba rihukum. Allah akan hilangkan ruh dari diri kita ini. Itu saja insyaallah. Terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita banyak-banyak kebaikan. Semoga Allah menyehatkan kita semua, wabil khusus yang menyaksikan tayangan YouTube. Semoga siapapun yang mengikuti kajian ini Allah lapangkan rezekinya, amin. Allah angkat semua penyakitnya, Allah karuniakan banyak-banyak kebaikan, Allah hindarkan dari banyak-banyak keburukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.